Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena kemarin kita sudah mempelajari materi mengenai pertumbuhan ekonomi, hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Sebelum ke materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan pengertian dari pembangunan ekonomi. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan masalah pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Materi akan disampaikan melalui video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa siapkan buku catatan. Nah, apa sih pembangunan ekonomi itu? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara, serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara. Jadi, pembangunan ekonomi tersebut akan memberikan perubahan pada masyarakat, baik dari sisi teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan. Nah, dari definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi itu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus-menerus berlangsung dalam jangka panjang. Itulah yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Lalu, apa sih indikator yang digunakan? Yang pertama dapat diukur melalui struktur ekonomi. Yang kedua, melalui pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, indeks pembangunan manusia atau IPM. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, struktur ekonomi. Perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Yang kedua dapat diukur melalui pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pendapatan per kapita. Jika per kapita semakin naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Dan yang terakhir adalah indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk mengakses pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup,
dan durasi lamanya sekolah. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ini ada 5. Yang pertama, sumber daya manusia. Kedua, sumber daya alam. Ketiga, sumber daya modal. Keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, budaya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya manusia. Nah, kenapa sumber daya manusia ini menjadi salah satu faktor pembangunan? Karena sangat berperan penting terhadap tinggi rendahnya ekonomi. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam ini tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Karena umumnya negara dalam tahap perkembangan sangat bergantung pada sumber daya alam dalam pembangunan negaranya. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal ini contohnya barang yang penting untuk perkembangan serta kelancaran dalam pembangunan ekonomi. Sebab barang modal ini bisa meningkatkan dan memperbaiki produksi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, khususnya di bidang teknologi. Hal tersebut dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi juga loh. Dan yang terakhir ada budaya. Budaya ini memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan. Tetapi juga bisa mungkin menjadi penghambat pembangunan jika tidak disikapi dengan benar. Sehingga atas budaya yang kita miliki, kita harus hormati dan kembangkan dengan benar. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yuk kita ke materi yang keempat, yaitu masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk ke masalah-masalahnya, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri negara berkembang. Karena dengan tahu ciri-ciri negara berkembang, kita akan lebih mudah merumuskan masalah-masalah pembangunan ekonomi secara tepat. Mari kita bahas ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, adanya tingkat pengangguran yang tinggi. Ketiga, adanya tingkat produktivitas rendah. Keempat, kualitas hidup yang rendah. Dan yang kelima, ketergantungan pada sektor primer yang sangat tinggi. Nah, jika negara itu memiliki ciri-ciri seperti ini, kemungkinan negara tersebut masih terkategori negara berkembang, seperti Indonesia. Pada negara berkembang, biasanya muncul masalah-masalah yang ditimbulkan dari itu semua. Adapun permasalahan ekonomi di negara berkembang, yang pertama, standar hidup rendah. Kedua, tingginya pertumbuhan penduduk. Ketiga, tingginya pengangguran. Keempat, tingginya kemiskinan. Kelima, tingkat produksi yang rendah. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan rendah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, standar hidup rendah. Standar hidup rendah ini yang bagaimana? Misalnya nih, yang penting hidup aja. Contoh, yang penting punya tempat tinggal.
Entah tempat tinggal itu layak atau enggak, itu tidak masalah. Itulah yang dimaksud dengan standar hidup rendah. Yang kedua, tingginya pertumbuhan penduduk. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena tingginya angka kelahiran, dan yang kedua, karena tingginya angka migrasi bersih. Ketiga, tingginya pengangguran. Jika pengangguran ini terjadi, maka akan menyebabkan ketergantungan terhadap angkatan kerja. Keempat, tingginya kemiskinan. Nah, tingginya kemiskinan ini merupakan dampak dari tingginya pengangguran itu tadi yang mengakibatkan tingkat kemiskinan naik. Kelima, tingkat produksi yang rendah. Tingkat produksi yang rendah ini adalah keadaan di mana tingkat suatu hasil produksi sedikit dengan kualitas yang minim. Hal ini biasanya disebabkan oleh keterbatasan pengolahan bahan alam. Terakhir, tingkat pendidikan rendah. Kenapa? Karena dianggap pendidikan itu tidak penting. Yang penting adalah bekerja tanpa memandang skill maupun pendidikan. Nah, itulah permasalahan-permasalahan ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya, kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakan dan strategi pembangunan apa aja nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Pasti kalian sudah tahu dong betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Nah, karenanya pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonominya. Selain itu, pendidikan mendorong produktivitas juga, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia pun melakukan strategi ini dengan membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Rumusan perencanaan harus dibuat matang dan pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat tentunya. Ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Kenapa sangat perlu? Karena investasi dan tabungan merupakan modal penting dalam pembangunan ekonomi. Keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi. Contohnya saja pada sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul dan menggunakan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Tetapi tentu butuh modal yang tidak sedikit. Nah, di sini pemerintah harus mengambil adil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Dan yang kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Saat ini, pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Contohnya dengan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.600 km. Gimana? Kalian sudah paham dengan materi pelajaran hari ini? Kalau begitu, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian. Silahkan dicatat.
Menurut kalian, bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan pada aspek ekonomi yang paling optimal diterapkan di Indonesia? Ibu ulangi sekali lagi. Menurut kalian, bagaimana pembangunan ekonomi berkelanjutan pada aspek ekonomi yang paling optimal diterapkan di Indonesia? Selamat mengerjakan. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, marilah kita mereview bersama-sama materi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Yang kedua, indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang keempat adalah masalah-masalah dalam pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.